Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan saudara menjadi pribadi yang semakin tangguh mengenakan karakter Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Kami percaya kasih-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes 15, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Ia pernah menjadi karyawan yang rajin, dipercaya, dan dihargai. Namun seiring waktu ia mulai sering terlambat, pekerjaannya mulai asal-asalan, bahkan ia mulai melanggar banyak aturan. Ia tahu suatu hari nanti ia pasti akan ditegur. Ia tahu dirinya salah, dan suatu hari ia menerima kabar bahwa besok akan ada evaluasi besar. Sepanjang malam ia gelisah. Ia berkata di dalam hatinya, "Aku pasti akan dikeluarkan. Namaku pasti sudah dicoret. Aku tidak layak lagi berada di perusahaan ini." Keesokan harinya ia datang dengan kepala tertunduk karena ia dipanggil menghadap atasannya. Ia masuk dengan tangan gemetar. Ia sudah siap dengan surat pengunduran dirinya. Namun atasannya yang juga adalah bosnya tidak langsung berbicara kepada dia. Kemudian bosnya mulai membuka sebuah laci dan mengeluarkan mapel lama. Di dalamnya ada laporan-laporan lama, catatan kerja bertahun-tahun sebelumnya. Semuanya tertulis rapi di sana. Kemudian bosnya mulai berkata dengan suara pelan, "Saya tahu akhir-akhir ini kinerjamu menurun. Saya tidak menutup mata, tapi saya juga tahu siapa dirimu yang dulu. Saya tahu hatimu, dan saya tahu kamu bukan orang yang malas." Kemudian bosnya menatap karyawannya itu dengan berkata, "Saya tidak akan menilai hidupmu hanya dari masa terburukmu. Saya masih melihat potensimu." Lalu bosnya itu melanjutkan perkataannya dengan tegas namun penuh kasih. "Saya tidak mencoret namamu, tapi mulai hari ini, berjalanlah kembali sesuai dengan nilai yang sudah kita sepakati. Saya akan menolongmu, tapi kamu juga harus berubah." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa kita. Tuhan tidak menganggap remeh kegagalan kita. Tuhan juga tidak menilai kita hanya dari masa terburuk kita. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, "Aku telah mengasihimu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Jika hari ini saudara merasa aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, aku telah banyak berbuat dosa, saudaraku, ingatlah kasih Tuhan memanggil engkau kembali. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan bukan menghapus tanggung jawab, tetapi Ia memberi kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Jika hari ini saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ini berarti satu hal, Tuhan belum mencoret
namamu, saudaraku. Tuhan masih memanggilmu untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang Ia berikan bukan kasih yang sisa, juga bukan kasih yang bersyarat, tetapi kasih ilahi yang sempurna, yang berasal dari hati Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melanjutkan firman-Nya dengan kalimat, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudaraku, inilah yang seharusnya menjadi respon hidup kita setelah kita menerima kasih Kristus, yaitu kita tetap dalam kesediaan yang tulus untuk tinggal di dalam Dia, berakar di dalam kasih-Nya. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan. Ini berarti Tuhan memanggil kita dengan pola hidup yang baru. Hidup mengasihi Tuhan dengan tanda tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudaraku, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti perintah-Nya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sebab ketaatan adalah bukti respon dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang tanpa syarat, saudaraku. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang sadar diri, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan waktu kita masih berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara merasa gagal melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara sering jatuh ke dalam lubang dosa yang sama, ingatlah hari ini Tuhan Yesus kembali memanggil kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku, di dalam Alkitab terdapat kisah perempuan yang kedapatan berzina. Ia diseret ke hadapan Yesus dengan rasa malu, takut, dan putus asa. Orang banyak siap melempar dia dengan batu, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkannya, dan Ia juga berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat tahu pergumulan hidup kita yang terus berjuang untuk mengalahkan godaan dosa. Maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita supaya kita dimampukan dan tidak lagi sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Walau Tuhan tahu kita sering jatuh bangun melawan keinginan daging yang sering kali menggoda kita untuk tidak lagi menuruti keinginan Roh Kudus. Petrus pernah berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak menyangkal Yesus. Namun pada kenyataannya, Petrus pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Waktu itu Petrus merasa ia gagal, ia hancur, ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus mencari Petrus. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata, "Kenapa engkau gagal, Petrus?" Tetapi Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus tidak berkata, "Kenapa engkau gagal, Petrus?" Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudaraku, inilah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak membuang kita, tetapi memulihkan dan mempercayakan kita kembali kepadanya. Hari ini Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku, bukan karena kekuatanmu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dikatakan, "Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak habis-habisnya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dunia menolak kita, ketika manusia mengecewakan kita, kasih Tuhan tetap menerima kita dengan sempurna.
Saudaraku, ketika kita menerima kasih Tuhan, kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena mengampuni adalah karakter kasih Kristus kepada kita. Kita harus belajar mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Dengan demikian, orang semua tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengajar kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memanggil kita kembali untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang lama dan tinggal tetap di dalam firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami dikasihi oleh Engkau. Hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang sedang berjuang melawan godaan dosa, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Kiranya kasih-Mu menjamah hati mereka, menguatkan jiwa mereka, dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Ada pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, hidup yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan ilahi yang sempurna bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk hidup setiap hari dalam kesadaran bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaanmu. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.